Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar dari kisah ketika Salomo memimpin bangsa yang besar. Kemudian Salomo meminta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa tersebut. Salomo tidak meminta hal-hal lain kecuali hikmat. Ketika Salomo meminta hikmat, maka Tuhan juga memberikan kekayaan dan kemuliaan. Kita buka di 2 Tawarikh 1 ayatnya yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat yang ke-12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Hikmat berbeda dari pengetahuan, saudara. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat, tetapi orang yang berhikmat sudah pasti berpengetahuan. Hikmat mempunyai nilai yang lebih dalam ketimbang pengetahuan. Pengetahuan mengajar kita untuk menegur kesalahan orang lain, tetapi hikmat memberitahukan cara bagaimana menyampaikan teguran sehingga teguran itu diterima dengan baik dan akhirnya membawa perubahan yang baik pula. Pengetahuan mengajar kita untuk mendidik anak, tetapi hikmat memberitahukan bagaimana cara mendidik anak. Pengetahuan mengajarkan untuk kita mengambil keputusan, tetapi hikmat memberitahukan cara mengambil keputusan yang terbaik. Dengan hikmat tersebut, Salomo menciptakan ribuan amsal, lagu, dan puisi. Kita buka di 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-32. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ayat yang ke-33, ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat yang ke-34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Jadi dari seberang lautan, dari kerajaan lain, dari tempat-tempat yang jauh, mereka datang ke Salomo hanya ingin mendengarkan hikmat Salomo. Sedemikian luar biasa, saudara. Dengan hikmat tersebut, Salomo membawa Israel pada kejayaan dan kemuliaan. Karena Salomo meminta hikmat dan bukan meminta kekayaan dan lainnya, maka Tuhan juga memberikan kepada Salomo kekayaan dan kemuliaan. Tetapi Alkitab juga mencatat ada kejatuhan Salomo ternyata. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Itu tercatat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi istri-istrinya tersebut membuat Salomo lebih cinta kepada istri-istrinya ketimbang kepada Tuhan. Salomo mulai berubah, saudara. Ada pendapat bahwa Salomo memiliki banyak istri dan gundik sebagai tanda kebesaran seorang raja. Jadi semakin banyak istri dan gundik, maka semakin besar dan semakin jaya raja tersebut. Jika pendapat ini benar, maka berarti Salomo sudah mengikuti hikmat manusia dan tidak mengikuti hikmat Allah. Dia mulai bersandar pada pengertiannya sendiri. Ada pula pendapat lain menyatakan bahwa Salomo mempunyai alasan politis di balik jumlah istrinya yang banyak tersebut, yaitu dengan mengambil istri dari kerajaan sekutunya, maka posisi kerajaan Israel menjadi lebih aman dan tidak mungkin kerajaan sekutunya tersebut berbalik menyerang Israel. Jika pendapat tersebut benar,
maka berarti Salomo lagi-lagi tidak mengandalkan Tuhan dan mulai bersandar pada pengertiannya sendiri, mulai memakai hikmatnya sendiri, bukan hikmat Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Salomo memiliki banyak istri dan gundik. Ternyata saudara, bukan karena alasan politis tadi, bukan karena alasan kebesaran kejayaan, tetapi karena faktor cinta. Kita buka di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jelas Salomo sudah tidak taat pada firman Tuhan, karena Tuhan melarang bangsa Israel bergaul dengan bangsa asing. Salomo malah menikahi banyak wanita dari bangsa asing. Kita buka 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Karena tidak taat pada perintah Tuhan, maka hidup Salomo semakin jatuh dalam dosa. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Alkitab mencatat, masa tua Salomo menjadi penyembah berhala. Bahkan Salomo juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa asing. Itu tercatat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat yang ke-6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jadi dia sudah berubah seperti Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-7 kita teruskan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat yang ke-8, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembahan kepada Allah-Allah mereka. Jadi Salomo ini pada masa mudanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi di masa tuanya justru Salomo menjadi penyembah berhala. Salomo jatuh menyembah berhala. Mungkin Salomo berpikir dengan hikmat yang dimilikinya dia tidak mungkin jatuh. Berarti Salomo sudah mulai sombong dan dia jatuh. Mungkin Salomo terlalu percaya diri dengan hikmat yang dimiliki. Mungkin ya saudara, dan mungkin berpikir dia tidak akan jatuh. Firman Tuhan mengingatkan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mungkin ada di antara kita yang dulu dipakai Tuhan dengan luar biasa, sekarang tidak. Dulu rajin baca Alkitab, sekarang tidak. Dulu rajin pelayanan, sekarang tidak. Dulu rajin berdoa, sekarang tidak. Dulu selalu mengucap syukur, dan sekarang malah selalu bersungut-sungut saudara. Mungkin ya saudara ada yang seperti itu. Dulu selalu bersemangat ke gereja, sekarang ibadah online buka YouTube saja sudah tidak mau saudara. Dari kisah kejatuhan Salomo saya jadi belajar untuk kita juga meminta pada Tuhan selain hikmat, juga hati yang setia padanya. Hati yang mau selalu dekat dengan Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan berfirman dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku, A huruf besar berarti Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kesetiaan
padanya menyukakan hati Tuhan. Kesetiaan padanya mempunyai nilai yang spesial di mata Tuhan. Kesetiaan padanya justru membuat kita tidak gampang jatuh. Kalaupun kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Karena itu marilah kita latih diri kita untuk setia kepadanya. Marilah kita meminta kepada Tuhan agar diberikan hati yang setia kepadanya. Jadilah orang yang setia pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.